Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sahabat sekalian, alhamdulillah, insyaallah masih melanjutkan terkait dengan tema adab mencari nafkah. Hari ini kita akan masuk bab memilih jenis usaha ya, sahabat-sahabat. Baik, kita buka dengan melihat sebuah ayat di Quran surat Al-A'raf, Quran surat 7 ayat 10. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di dalamnya penghidupan. Amat sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi memang sebenarnya Allah sudah menciptakan bumi sebagaimana adanya, dimudahkan bagi manusia gitu ya. Tapi karena manusia sedikit yang bersyukur, maka dia mengalami banyak kesulitan di dalam mengolah bumi, sehingga akhirnya penghidupannya menjadi sempit gitu. Alih-alih kemudian bumi itu bisa mengeluarkan banyak berkah untuk kehidupannya dunia akhirat, yang ada adalah akhirnya banyak musibah gitu, karena perbuatan tangan manusia yang mengolah bumi secara salah. Nah, sehingga terjadi berbagai bencana gitu ya. Bencana itu ada bencana alam, ada bencana buatan manusia ya. Tapi sebenarnya hampir semuanya buatan manusia. Bahkan bencana alam pun bentuk dari, karena bumi dizolimi, maka Allah izinkan sekali-kali bumi itu untuk tadi ya, mengeluarkan amarahnya lah begitu ya. Karena di Al-Quran begitu. Ya, dikarenakan perbuatan tangan manusia gitu. Jadi bumi itu ditampakkan tanda-tanda kehancurannya dikarenakan perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi seringkali manusia pun dalam mengolah bumi seringkali tidak mempelajari dulu ya. Kita bikin sebuah industri di area hulu sungai itu kan tempat sumber mata air, sehingga semua manusia yang hidup di sepanjang aliran arus sungai misalkan, itu menjadi terzolimi dikarenakan bentuk tata kelola tadi, industri di tempat yang salah misalnya. Jadi kalau orang daerah hulu kemudian membuang kotoran, sampah, kemudian limbah, ya tentu manusia lain yang hidup di dataran yang lebih rendah semuanya akan terzolimi gitu ya. Nah, ya gunung dipapas, hutan digunduli, ya. Kemudian dengan teknologi ingin mengeksploitasi alam, ya, kandungannya itu dikeruk tanpa kemudian melihat secara ekologi dampaknya, ya pasti akan terjadi berbagai bencana, musibah. Dampaknya ya buat semua makhluk ya. Ya, mau itu tanaman, tumbuhan, pepohonan, binatang ya. Ya akhirnya ya manusia juga yang rugi gitu ya. Dan buminya cuma satu gitu. Dan ini bumi yang akan kita warisi kepada anak keturunan gitu. Nah, sehingga banyak perbuatan manusia hari ini itu merugikan generasi berikutnya ya, karena menghancurkan berbagai sumber daya yang ada gitu. Nah, jadi tapi pada prinsipnya Allah menjadikan bumi ini sebenarnya sangat mudah untuk dikelola. Bahkan hewan-hewan semua, sebuas apapun, semua bisa dikendalikan oleh manusia. Karena manusia diberikan akal, diberikan teknologi, begitu kan ya. Jadi bisa dijinakkan gitu ya. Bisa dikelola sedemikian rupa agar kemudian
menghasilkan berbagai manfaat untuk kehidupan manusia. Nah, kemudian kita lihat di Quran surat Az-Zukhruf ayat 32. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang telah membagi-bagi di antara mereka penghidupannya dalam kehidupan dunia. Dan kami tinggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain di dalam kedudukan, agar dapat mengambil manfaat sebagian mereka terhadap sebagian yang lain di dalam pekerjaan. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpul-kumpulkan. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada ayat ini, sebenarnya penghidupan manusia di dunia itu sudah Allah tetapkan setiap orang, ya. Karena setiap orang itu sudah diberikan kemampuan yang spesifik, ada bakat bawaan sejak lahir, kemudian ditempatkan di sebuah titik lokasi di bumi dan diberikan takdir yang spesifik, sehingga dirinya terbentuk sesuai dengan apa-apa yang Allah telah aturkan sebenarnya, ya. Potensinya, potensi, daya, kemampuan, ya. Nggak ada yang sama satupun gitu. Mau yang sekolahnya sama, pendidikannya sama, tapi kan kapasitas engine-nya belum tentu sama gitu. Jadi manusia memang harus betul-betul bisa membaca apa saja yang nikmat yang Allah berikan dan berusaha mensyukuri apa yang sudah Allah kasih gitu ya. Nah, jadi di sini Allah sudah membagi-bagi kepada setiap orang pola penghidupan terbaiknya di dunia ini. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah meninggikan sebagian di atas sebagian yang lain, kapasitasnya tidak sama, kecerdasannya berbeda-beda sesuai bidangnya gitu ya. Nah, kenapa? Agar satu dan lain itu bisa saling memperoleh manfaat dari bekerja sama gitu. Ya, kalau misalkan kita lihat dari bidang bangunan aja, arsitektur gitu ya. Kalau orang mau bikin bangunan tuh kan nggak bisa arsitek sendiri gitu. Arsitek mungkin mengerti prinsip-prinsip desain, ya. Dia bisa mendesain bangunannya, tapi dia membutuhkan ahli konstruksi yang membangunnya. Ahli konstruksi atau kontraktor membutuhkan para tukang yang ahli. Tukang pun nggak sama, ada tukang kayu, tukang batu gitu ya. Tukang juga ada ladennya gitu. Jadi masing-masing itu beda-beda, ada kedudukan ya, ada strata juga dalam organisasi pekerjaan itu. Dalam usaha sama, ada yang ahli di bidang produksinya, ada yang ahli di bidang pemasarannya, ada yang ahli di bidang distribusi gitu ya. Ada yang ahli di bidang manajemen, konsep ya. Nah, jika mereka kemudian bekerja sama sesuai bidangnya masing-masing, ya, maka akan mudah pekerjaan itu diselesaikan. Nah, jadi kita meyakini Al-Quran adalah hakul yakin, ya, bahwa setiap orang itu sudah Allah kasih potensi yang khusus. Nah, kemudian di Quran surat Al-Qasas ayat 77, 2 minggu yang lalu juga kita sudah bahas ini. Dan carilah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu negeri akhirat. Dan janganlah melupakan bagianmu dari dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu mencari-cari jalan untuk berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ini terkait dengan amanah sebenarnya ya. Karena amanah itu baru bisa dipikul dan dilaksanakan secara sempurna jika berada di tangan orang yang diberi keahlian. Makanya ada hadisnya, ya.
apabila tadi ya amanah diletakkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya dalam bidang apapun. Orang yang tidak ngerti otomotif kemudian jadi montir, wah repot ya. Manusia punya kendaraan, dengan kendaraannya harus tadi ya bekerja, harus dia mengandalkan kendaraannya untuk bisa produktif, tapi kemudian kendaraannya rusak terus gitu ya, karena montir yang mengerjakan tidak ahli misalkan. Demikian juga manusia butuh pakaian ya, pakaian untuk berkegiatan, menutup aurat, untuk ibadah ya. Kalau yang mengerjakan pakaian bukan ahlinya, maka dia nggak akan menguasai betul. Misalkan jenis aktivitas tertentu membutuhkan jenis kain tertentu, gitu ya. Jadi kain juga macam-macam gitu. Supaya bisa nyaman, enak dipakai, tahan, ya, disesuaikan dengan aktivitasnya, maka dia tidak hanya mengerti tentang pola dan jahit misalkan ya, tapi juga mengerti bahan misalkan. Demikian berlaku juga untuk makanan gitu. Orang ingin bikin makanan murah tapi menggunakan bahan-bahan yang berbahaya misalkan ya. Padahal di tangan maestro ahlinya menggunakan bahan-bahan yang biasa, tapi dia bisa mengolah menjadi sesuatu dengan cita rasa yang tinggi gitu. Ya, seorang desainer atau tadi arsitek ya, dia nggak butuh material-material dengan merek ataupun kualitas yang tertinggi secara bahan ya, untuk menciptakan sebuah bangunan yang enak dihuni dan estetis misalnya. Nah, dia harus mengerti prinsip sirkulasi udara gitu kan, pencahayaan, bentuk denah gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas manusia dalam ruang. Kemudian dia bisa memadukan antara bahan-bahan natural alami yang biasa, tapi ketika didesain sedemikian rupa dengan komposisinya menjadi asri, indah, nyaman, enak, dan tampil unik gitu, estetis gitu. Tapi ketika ada orang yang menganggap bahwa kualitas yang baik itu harus dengan bahan-bahan yang mahal, dia beli tadi ya, dia beli mungkin keramik juga yang mahal gitu ya, cat yang mahal ya, semua finishing dengan apa namanya, komponen material yang mahal. Kalau tidak pandai menyusunnya, nggak kelihatan mahalnya gitu. Jadi udah pakai bahan-bahan yang sangat mahal tapi kelihatan murahan gitu. Nah itu seperti itu sahabat-sahabat. Jadi kalau seorang ahli, dia bisa mengolah dengan bahan baku yang biasa saja menjadi nilai manfaatnya langsung bertambah banyak gitu ya, multiplier efeknya gitu. Demikian juga orang yang mengelola pertambangan, pertanian, perkebunan, sama. Kalau ngerti ilmu buminya, ya itu dia bisa mengambil manfaat tanpa merusak. Gitu. Dengan teknologi nggak harus yang canggih-canggih, dengan teknologi yang sederhana, dia diberi inspirasi oleh Allah cara mengambil manfaat bumi dengan mudah tanpa merusak bumi. Gitu. Ya mungkin orang sebutnya apa, sustainable ya hari ini ya. Jadi buminya dengan senang hati mengeluarkan manfaatnya karena dia sendiri juga hak-haknya dipenuhi gitu. Terhadap binatang juga sama gitu. Di peternakan mungkin ya, itu seperti itu. Nah, kita lihat skema. Jadi judulnya ini kan kemarin adalah mencari jenis pekerjaan yang fardu kifayah. Nah, fardu kifayah sendiri dalam konteks kasab ataupun profesi itu maknanya adalah mencukupi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Gitu. Sebuah kewajiban kolektif yang apabila itu dilaksanakan dengan baik, maka
bisa mencukupi berbagai kebutuhan manusia atau masyarakat gitu. Nah, kita tahu bahwa yang disebut kebutuhan itu ada yang pokok atau primer, ada yang sekunder, dan juga ada yang tersier gitu ya. Nah, beda-beda tuh. Kalau kebutuhan pokok mungkin lebih terkait dengan yang esensial. Esensial, manusia butuh makan setiap hari, butuh minum gitu ya, butuh pakaian juga gitu ya. Dan yang tidak kalah penting, manusia butuh ilmu dan pengetahuan gitu. Karena kalau manusia tidak punya ilmu dan pengetahuan, dia nggak bisa mengolah bumi gitu. Nah, itu kebutuhan pokok atau primer. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu terkait dengan berbagai peralatan-peralatan dasar maupun teknologi yang jika itu bisa diakses oleh manusia, maka itu akan membuat hidupnya lebih mudah gitu. Ya, ibu-ibu sekarang dengan berbagai peralatan dapur yang modern gitu ya, tidak harus yang pakai listrik ya, tapi kan banyak inovasi dalam peralatan masak, dapur, yang kemudian membuat tugasnya di dapur itu jauh lebih mudah dan lebih ringan gitu. Ya, bentuk pisau untuk motong sayuran juga sekarang udah macam-macam ya jenisnya yang kemudian pekerjaan itu bisa dilakukan dengan mudah lah gitu. Nah, termasuk kendaraan ya, termasuk kendaraan sehingga manusia beraktivitas ke sana kemari itu sekarang mudah. Teknologi juga terkait dengan internet ya, handphone ya. Jadi sekarang kalau misalkan tidak ada Zoom, sulit kita menyelenggarakan kajian Rabu ya. Ada teman-teman yang tinggalnya jauh, jangankan yang jauh, yang di Bandung saja kan lokasinya beda-beda gitu ya. Jadi harus berangkat pagi-pagi, ya mungkin butuh effort lah ya. Butuh ongkos juga untuk datang gitu kan ya. Belum lagi yang di Jakarta, belum lagi yang di Makassar, belum lagi yang di luar negeri gitu. Tapi dengan adanya teknologi, Zoom, internet, laptop, kamera, ini bisa terselenggara dengan mudah gitu. Teman-teman di rumahnya masing-masing tinggal buka sesuai dengan jamnya, udah ada link Zoom-nya, tinggal klik, tinggal ikut kajian, udah selesai, matiin, ya udah aktivitas lagi sesuai dengan kewajiban masing-masing. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan sekunder adalah jika dia ada, maka itu akan sangat memudahkan manusia dalam beraktivitas gitu. Menambah daya gitu. Nah, kebutuhan tersier itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya mungkin lebih manusia kan perlu hiburan ya. Perlu tamasya, perlu refreshing gitu ya. Nah, banyak jenis-jenis produk yang kemudian itu bisa membantu manusia memperoleh penyegaran kembali dari aktivitas yang hariannya misalkan ya. Nah, jadi kebutuhan ini tidak terbatas ya sahabat-sahabat. Jadi kalau misalkan dari kebutuhan pokok saja banyak tuh, jenis makanan banyak, kemudian minuman banyak, pakaian banyak, ilmu pengetahuan juga macam-macam gitu. Belum lagi yang sekunder, belum lagi yang tersier. Nah, ini semua dibutuhkan oleh manusia gitu. Meskipun kalau terjadi krisis ekonomi misalkan, manusia akan memotong belanja dulu dimulai dari yang tersier kan. Baru setelah itu yang sekunder. Karena kalau yang primer dia nggak akan mungkin. Ya mau krisis, mau apa dia tetap harus ada gitu kan ya. Nah, jadi kita melihat dulu bahwa Allah sudah tempatkan kita di bumi, kemudian isinya manusia banyak, ya semuanya berkebutuhan, ya. Nah, kita harus mengelola dari bahan-bahan baku yang Allah sediakan untuk bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan itu. Gitu. Kalau ada satu saja kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka manusia jadi susah gitu.
Atau kalau semua manusia mengerjakan satu profesi yang sama, yang lain ditinggalkan karena dianggap profesi yang itu yang paling banyak menghasilkan uang, manusia juga celaka juga gitu. Karena manusia itu banyak kebutuhannya. Nah, jadi prinsipnya adalah kenapa ada hukum muamalah ya. Nah, manusia itu harus tolong-menolong ya dengan pembagian kerja untuk bisa saling memberi nilai manfaat. Nah, sehingga di bumi ini ya tadi tertib dan sejahtera ya untuk seluruh manusia. Jadi setiap profesi itu dibutuhkan. Gitu. Meskipun banyak juga profesi-profesi yang diada-adakan yang mungkin lebih banyak mudorotnya gitu ya. Tapi mayoritas profesi yang ada, kita harus menemukan di mana letak manfaatnya buat orang lain ya. Dalam setiap bidang yang sahabat-sahabat kerjakan. Nah, ini gambaran lain ya berikutnya. Kalau tadi manusia itu 100% kalau manusia punya kebutuhan ya yang banyak itu, katakanlah seluruh kebutuhan manusia 100% kebutuhan manusia dalam bentuk produk dan jasa ya. Nah, maka dibutuhkan macam-macam profesi. Ya, ada profesi A, dia menyelesaikan kebutuhan manusia terhadap produk dan jasa A. Profesi B menyelesaikan kebutuhan manusia terhadap produk dan jasa B. Demikian juga yang C kan. Profesi A itu juga banyak gitu, karena manusianya tersebar di mana-mana gitu ya. Ya kalau di Bandung saja ya, tadi ada yang di daerah utara, selatan, timur, barat, ya di pusat. Kemudian belum lagi Jabodetabek, dan sebagainya ya. Di seluruh dunia manusia banyak. Jadi profesi A itu banyak dibutuhkan gitu. Tapi kalau kemudian orang menganggap profesi A itu paling banyak ngasilin uang, dan orang semua pindah ngerjain profesi A saja, yang B-nya nggak tercukupi, yang C-nya nggak tercukupi, D, E, F, dan seterusnya juga gitu ya. Jadi kalau sebenarnya peluang banyak gitu. Nah, kemudian ini ada hadis riwayat Al-Baihaqi ya. Rasulullah bersabda bahwa berbagai perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat. Itu terkait dengan ini gitu. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hadis ini terkait dengan profesi-profesi yang banyak sehingga kehidupan manusia bisa berlangsung dengan lancar dan baik gitu. Karena masing-masing profesi dipegang oleh ahlinya, sehingga kehidupan ini terjamin gitu. Nah, kalau sekarang dipegang oleh yang bukan ahli ya, kita tinggal tunggu aja, banyak musibah, banyak kezoliman yang terjadi. Termasuk ada yang ulama, ada yang pejabat, ya umaro, ada yang saudagar, ada yang masyarakat dengan macam-macam keahliannya. Kalau ulama ingin jadi pengusaha, pengusahanya jadi ulama gitu ya. Atau ulamanya kemudian jadi saudagar dan sebaliknya, berantakan tata kelolanya gitu. Nah, jadi memang Allah itu sudah mendesain bumi, setiap orang harus menempati titik terbaiknya agar bisa memberi manfaat yang optimal buat manusia lain. Itu yang disebut amal soleh. Jadi kalau seseorang beramal soleh, ya, sesuai dengan semua nikmat karunia yang Allah kasih ke dia, dan dia melaksanakan apa yang Allah kehendaki dengan diberi macam-macam kemampuan itu, maka hidupnya akan terjamin gitu. Bukan hanya dunia, termasuk akhirat. Ke akhiratnya karena dia berhasil bersyukur terhadap semua bentuk penghidupan yang Allah berikan kepada dia. Alih-alih ngeluh ya. Kebanyakan kan kalau sekarang tidak menerima takdir gitu, menginginkan takdir orang lain, merasa takdirnya tidak baik gitu. Padahal karena kurang syukur aja gitu. Apa yang jadi persoalan kita hari ini, kalau kita kemudian berhasil untuk belajar dan diberi jalan keluar oleh Allah, maka kita akan menjadi ahli dalam menyelesaikan problem-problem yang tadinya ada di kita, dan kita sudah berhasil keluar, kita bisa menyediakan jasa
atau membantu orang lain yang mengalami hal yang sama untuk keluar dari persoalan itu. Itu amal solehnya di situ. Nah, inilah yang disebut dengan organisasi penghidupan gitu. Jadi profesi A, B, C. Tapi kembali lagi, kalau tadi di ayat yang Az-Zukhruf itu dikatakan kami yang telah membagi-bagi rahmat. Ya. Jadi yang telah membagi-bagi rahmat adalah Tuhan. Ya, masing-masing diberikan kedudukan yang berbeda-beda agar satu dan lain bisa saling bertukar manfaat gitu. Jadi Allah yang telah membagi-bagi penghidupan masing-masing di dalam kehidupan dunia. Gitu. Itu terkait dengan kemampuan setiap orang yang spesifik dikaitkan dengan bidang-bidang profesi, tapi niatnya adalah untuk melaksanakan fardu kifayah, kewajiban untuk menjaga keberlangsungan hidup bagi masyarakat secara umum ya. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi kalau kita punya produk, kalau mau laku, pastikan itu menolong orang lain produknya gitu. Nah kalau sekarang kan nggak ngedesain produk, nyari peluang usaha, tapi hanya mikirnya hitung-hitungan ekonomi agar dia bisa hidup, bisa makan, bisa kaya. Sehingga di inovasi produknya pun tidak akan maksimal karena niatnya untuk memperkaya diri bukan untuk nolong orang. Kalau untuk nolong orang lain, dia akan menekuni dan mengerjakan bidang itu sampai betul-betul bisa terrealisasi manfaatnya. Dan kalau manfaatnya itu yang dihasilkan oleh produk yang dia buat itu besar, banyak orang yang antri mau beli gitu sebenarnya ya. Jadi orang yang diberi daya inovasi tinggi sampai punya produk unggulan itu karena dia ingin mendeliver sebuah solusi untuk kebutuhan orang lain. Ya otomatis banyak yang antri beli gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar iseng-iseng hanya untuk nyari uang sendiri gitu ya, jarang ya orang ke sana. Sama tadi tukang ngegambar rumah juga sama gitu. Kalau hanya mikirnya ini ada klien mau bikin rumah, dia ngedesain, mungkin kalau biar ongkosnya murah, dia pakai desain yang sebelumnya. Tinggal copy paste aja, dijual lagi gitu kan ya. Padahal kebutuhan kliennya beda. Ya, tapi kalau orang yang ahli itu ya, dia akan menyesuaikan desain sesuai kebutuhan klien kan. Jadi tadi kemarin ngebangun rumah untuk pasangan yang baru nikah, beda kebutuhan ruangnya. Ya, beda juga pola hidupnya, ya, aktivitas kebiasaannya, kebutuhan ruangnya. Nah, sekarang dia mendesain rumah yang keluarga dengan anak 5 misalnya, ya. Anak 5, 3 laki, 2 perempuan. Nah, dia akan berpikir keras kalau seandainya itu keluargaku, ya. Anak yang nomor 1 SMA, ya, anak nomor 2 SMP, kebutuhan anak SMA, SMP berarti desain kamarnya harus begini. Jadi kalau dia itu mendesain jasa untuk membantu memberikan yang terbaik bagi kliennya, karena seakan-akan dia betul-betul mengerjakan itu, membayangkan kalau dia sendiri tinggal di situ. Nah, itu biasanya maksimal produknya gitu. Nah, sehingga orang merasa wah, bagus nih ya si desainernya gitu. Dia betul-betul memperhatikan segala hal gitu. Ya karena dia memvisualisasikan, menempatkan dirinya di dalam perspektif kebutuhan klien gitu. Nah, itu seperti itu sahabat-sahabat. Jadi tetap produk itu bisa menjadi sangat baik hanya kalau kita berpikir ingin menolong orang lain gitu yang membutuhkan. Nah, jadi kalau yang di atas adalah kesempatannya banyak itu ya. Kebutuhan manusia tak terbatas tuh. Ya, tinggal dikelompokkan aja mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier. Ya, kemudian kita sesuaikan dengan kemampuan kita ya.
Jadi jangan karena peluangnya banyak, kemudian dia harusnya profesinya dia loncat ke profesi C. Ya, karena di situ banyak tuh peluangnya ya, padahal dia nggak ahli gitu. Jadi dia nggak ngukur kemampuan gitu. Nah, ini yang disebut kadar diri. Antara kesempatan dan kemampuan yang Allah kasih, itu kadarnya. Di situ rizkinya yang Allah sediakan, pintunya gitu. Kalau bisa tepat ya. Nah, itu harus mohon juga, kalau harus sholat, harus membaca semua nikmat ya, sampai kemudian bisa menemukan ya bidang yang pas itu sesuai yang Allah kehendaki tentu ya. Makanya kita mohon di sholat, ihdinas siratal mustaqim, agar Allah tunjukkan di bidang mana nih kita bisa mengabdi kepada Tuhan ya, dengan menggunakan semua karunia ini gitu. Yang tentu kalau di situ kita bergeraknya, banyak manusia yang akan memperoleh berkahnya. Nah, kemudian kita lihat di Quran Surat Ali Imran, ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada buhul tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi memang ini dikaitkan dalam konteks pasar ya. Karena Al-Quran itu kan kitab induk. Satu ayat itu prinsipnya bisa berlaku untuk banyak keadaan ya. Jadi misalkan barang siapa yang bertakwa, maka Allah beri jalan keluar dan rizki dari arah yang tak disangka. Itu bukan hanya berlaku untuk masalah ekonomi, itu berlaku untuk masalah ketika ada problem dengan pasangan, problem dengan anak, problem dengan kehidupan, segala masalah manusia, ya prinsipnya ayatnya begitu gitu. Kemudian misalkan barang siapa yang beramal soleh, sementara ia adalah orang beriman, ya, laki-laki ataupun perempuan, maka kami berikan kehidupan yang baik gitu. Nah, dimanapun beramal soleh, maka Allah akan memberikan tadi penghidupan yang baik gitu ya. Nggak harus lewat profesi tertentu gitu. Ya, sesuai dengan keadaan masing-masing. Asal dia beramal soleh, Allah jamin penghidupan yang baik, kehidupan yang baik bagi dia gitu. Jadi ayat Al-Quran itu prinsip yang bisa diterapkan dalam semua aspek kehidupan gitu. Nah, di sini dikaitkan dengan aspek usaha. Nah, ini kan yang namanya muamalah itu seharusnya menjadikan manusia semakin mengenal satu dan lain dan timbul kasih sayang. Tapi alih-alih itu yang terjadi biasanya melalui muamalah, bisnis, ya, pekerjaan, orang sikut-sikutan, ya, orang saling mencurangi karena ingin untung sendiri, ya. Jadi kompetisi gitu. Nah, sehingga saling bermusuhan melalui bidang itu. Nah, makanya dikatakan ya kebanyakan manusia itu di jurang neraka gitu, apalagi dalam menyelenggarakan kegiatan muamalahnya. Nah, kecuali yang Allah selamatkan ya. Ya, sehingga kemudian dia bekerja aja sesuai dengan karunia-Nya, gak harus kompetisi sama orang lain, karena setiap orang sudah ada pintu rizkinya sendiri. Kalau dia bisa mendeliver manfaat dengan kebidangannya dia, ya, itu rizkinya sendiri-sendiri gitu. Nggak harus semuanya ikut kompetisi untuk mengejar peluang yang sama gitu. Ya, sehingga sogok menyogok, tadi sikut menyikut, nggak begitu ya. Orang rebutan
dunia gitu ya. Kalau orang nyari proyek juga kan mengandalkan tender, mengandalkan proyek, itu kan dengan segala cara akhirnya. Ya mau menyogok, kemudian tadi ya memfitnah lawan dan sebagainya, gimana aja caranya, politik gitu ya, agar kemudian dia yang kepilih misalnya. Padahal kalau menggunakan yang rizki Allah sudah kasih, nggak ada yang bisa menghalangi ya. Jika Allah sudah menetapkan rizki seseorang, hendak memberikan, tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa sebuah pengajaran ya, karena kita adalah umatnya gitu. Nah, tentu bagi umat yang kemudian harus menyeru agama di pasar, dia punya tugas. Nah, makanya tadi kalau fardu ain itu sebuah kewajiban yang melekat ke masing-masing individu. Tapi kalau fardu kifayah sifatnya adalah kewajiban kolektif yang kalau tidak ada satupun yang mengerjakan itu, maka manusia menjadi repot ya. Tapi kalau sudah ada satu yang mengerjakan dan cukup, ya sudah, berarti sudah aman gitu ya. Nah, kita melihat gitu, kalau mencari peluang tuh, apa kemampuanku, kemudian apa kebutuhan yang masih kurang. Meskipun sudah ada yang menjual produk atau jasa sejenis, tapi masih ada hal yang harus diperbaiki, maka dia bisa masuk ke situ gitu ya. Tapi kalau produk dan jasa itu sudah banyak yang mengadakan dan sudah sangat baik, nah dia nggak perlu di situ sebenarnya. Gugur kewajibannya kan. Karena kecukupan bagi kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi dengan baik. Tapi kalau yang mengadakannya banyak, produk dan jasa itu, tapi produk dan jasanya itu tidak cukup baik gitu ya, karena hanya sekedar komersil, tapi tidak memberi manfaat yang seharusnya, dan kita diberi kemampuan inovasi, maka kita masuk ke kompetisi itu. Bukan ingin kompetisi dengan lawan bisnis, tapi kompetisinya dikaitkan dengan saya ingin memberikan manfaat yang lebih baik ke klien gitu. Allah yang nolong nanti gitu, karena niatnya adalah ingin menolong orang lain kan. Allah yang akan bantu, memberi permodalan, memberi segala macam lah ya, bahan baku yang dia butuhkan gitu. Kalau memang orangnya punya kapasitas untuk mengerjakan itu. Nah, jadi kalau tadi dikaitkan dengan kewajiban kita sebagai umat menata berbagai tempat di muka bumi ini, intinya menyeru manusia supaya takwa. Takwa itu kan tidak hanya di masjid, ya. Kalau di pasar juga harus takwa, ya. Kalau sendirian juga harus takwa, kalau di kampus juga harus takwa, di terminal harus takwa, gitu kan ya. Ini di masjid pakai baju takwa, kalau di pasar ya tadi mencurangi takaran dan timbangan, gitu. Itu kan jadinya agamanya tidak mendarat, gitu ya. Nah, jadi kalau di pasar tadi semua kebutuhan manusia itu mendaratnya di pasar biasanya. Pasar macam-macam sekarang ya. Ada pasar tradisional, ada pasar online, dimanapun lah namanya pasar. Nah, karena produsen akan naruh produknya di pasar, konsumen akan mencari kebutuhannya di pasar. Orang kan lebih senang di satu tempat bisa ada macam-macam barang sehingga cukup satu tempat bisa memperoleh berbagai kebutuhan ya yang dia perlukan. Nah, tapi biasanya yang ngelola pasar tuh ada sekarang disebutnya distributor kan. Nah, distributor ya macam-macam levelnya, dari mulai yang grosir, yang agen dan sebagainya gitu. Yang retail juga intinya pasar ya. Nah, jadi sebenarnya distributor itu sangat dibutuhkan para pengelola pasar ya. Tapi yang dia distribusi adalah manfaat. Jadi sebenarnya kalau distributor yang baik, dia akan milih
produk apa yang kira-kira paling baik, paling dibutuhkan, paling besar manfaatnya. Ya, itulah yang dia tata etalasenya, sehingga konsumen datang ke situ jaminan mutu, karena barang-barang yang dia seleksi untuk masuk ke tokonya, dia periksa satu-satu, gitu ya. Itu kan keahlian khusus ya, untuk memilih sekian vendor, di display dalam satu tempat, sehingga konsumen bisa memperoleh berbagai kebutuhannya, tapi sudah dipilih oleh distributor produk-produk yang paling unggul dengan harga yang paling baik gitu ya, dalam satu tempat. Jadi kalau orang punya toko kayak gitu, wah akan laris ya. Tapi kalau sekarang kan enggak, semua yang produk di tempat orang lain, kita juga jadi agen deh, taruh juga di situ. Apa bedanya? Ya orang mau belanja ke Indomaret, ke Alfamaret, ke toko kita, ya sama aja, semua bisa beli, paling tipis-tipis beda-beda harganya. Itu pun kalau sekarang mainnya subsidi silang. Ya kalau di toko ini ada barang yang lebih murah, ya untuk supaya menarik pelanggan, tapi ada barang-barang yang lain yang lebih mahal. Jadi kalau orang beli, ya udah beli yang murah, akhirnya daripada harus pergi ke toko lain, sekalian beli di sini, jatuhnya sama aja gitu kan ya. Jadi kalau mau jadi distributor manfaat, ini melaksanakan fardu kifayah, maka pastikan tokonya itu memilih listing produk yang masuk ke sana yang terbaik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nggak bisa juga hanya sekedar naruh produk yang kebutuhannya nggak ada gitu ya. Akhirnya nanti mempromosikan dengan keras ya kepada orang-orang karena udah ada produknya, nggak tahu kebutuhannya ada atau enggak ya. Akhirnya bikin flyer, kemudian bikin promosi, tanpa disadari banyak perkataan yang memuji-muji barang dagangan gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu, hanya untuk melariskan. Tapi berkahnya jadi hilang gitu. Karena kalau dia itu amal solehnya memilih jenis produk dan jasa untuk di display di tokonya sesuai untuk kemudahan konsumen mencari kebutuhannya dan semua kualitasnya itu memang sudah diperhatikan ya. Nah itu bagian dari amal soleh sebenarnya, mempermudah gitu ya. Ya mempermudah orang-orang para produsen yang sudah baik ya, sehingga dilancarkan distribusi produknya, memudahkan konsumen untuk datang dan nggak harus hati-hati karena takut dapat produk yang jelek, karena si pemilik toko itu sudah melakukan tugasnya ya, dan dia berharap dengan dia melakukan upaya itu Allah senang gitu karena membantu banyak orang, wah rezekinya akan ngalir dari berbagai tempat. Nah jadi distributor manfaat bukan hanya distributor produk dan jasa. Jadi harus bisa jawab kalau ditanya, kenapa di toko kamu ada produk A, ada produk B gitu ya. Ya karena kemarin kebetulan kenal sama agennya dan sebagainya, kan nggak bisa hanya sekedar itu ya, dapat harga murah, nggak bisa sekedar gitu. Karena ini produknya memang bagus dan banyak yang butuh, saya display di toko saya dengan harapan ini mempermudah gitu ya. Ya orang pasti akan cari akhirnya. Nah jadi distributor ini juga banyak juga yang sekedar jadi calo. Banyak juga yang kemudian karena dikasih komisi besar memasukkan produk-produk yang jelek gitu ya. Bisa begitu kan, karena hanya memikir dari sisi keuntungan. Padahal dakwah agama di situ. Ya kalau saya punya toko terkenal, bagus, konsumennya banyak, saya akan memastikan yang di-display di toko itu adalah produk-produk terbaik ya. Dari para produsen yang memang betul-betul ya bekerja sesuai dengan bidang kompetensinya, ingin menghadirkan manfaat, maka saya akan display produk mereka gitu. Agar konsumen semuanya bisa memperoleh kemudahan dari manfaat produk para produsen yang baik itu gitu. Makanya bentuk amal soleh ketika ke pasar mencari pedagang yang soleh gitu. Ya soleh itu bukan sekedar tampilannya soleh ya. Ya, yang maksudnya soleh, pedagang yang soleh itu kualitasnya bagus, harganya itu wajar,
ya orangnya juga jujur, ya. Jadi banyak kriterianya ya, tapi dilihatnya dari manfaat produk dan jasa yang dia tawarkan gitu. Dia nggak mencurangi takaran timbangan gitu ya. Bukan hanya sekedar kemudian pakai baju kelihatan kayak orang soleh dagang di pasar, padahal curang gitu, nggak seperti itu. Gitu. Jadi distributor atau tujar, ya tujar yang ahli dalam mensirkulasikan barang-barang sesuai dengan kebutuhan konsumen, itu sebenarnya potensi untuk berlimpah itu besar gitu ya. Makanya disebut tujar tuh tajir gitu. Karena pandai mensirkulasikan manfaat ya. Menolong produsen, menolong konsumen gitu ya. Jadi dua hal yang harus dia upayakan sebagai distributor yang baik. Pertama adalah dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia yang ada di sekelilingnya. Yang kedua adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Jadi kalau di tokonya juga menjual peralatan dan teknologi, itu juga peralatan dan teknologi yang bisa membantu masyarakat tadi ya lebih produktif ya, lebih mudah menyelenggarakan kehidupannya dengan barang-barang itu. Nah, jadi jenis-jenis profesi ada dua kalau dijelaskan dalam kitab Adab Mencari Nafkah. Ada jenis-jenis profesi yang memang perlu atau penting, itu adalah yang memenuhi kewajiban fardu kifayah. Yang tadi kita sudah bahas ya. Ada juga yang tidak perlu dan tidak penting, yaitu jenis-jenis profesi yang hanya menyediakan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang membuat orang menjadi lalai dan kemewahan-kemewahan dunia yang mengikat gitu ya. Nah, ini juga sangat banyak ya. Nah, kita harus melihat apakah yang kita kerjakan ini di mana letak fardu kifayahnya, atau jangan-jangan akhirnya hanya sekedar membuat sebuah produk dan jasa yang membuat orang malah semakin lalai dan terikat oleh kemewahan hidup dunia gitu, memperkenalkan lifestyle yang buruk gitu ya dengan produk dan jasa kita itu. Ya mungkin gitu ya sementara ya, nanti kita akan diskusi aja. Nah ini terakhir mungkin ini ada hadis dari kitab Ihya. Ada dua di sini ya terkait dengan profesi para penghuni sorga. Yang pertama adalah sebaik-baik perdagangan kalian adalah berjualan albaz atau bahan pakaian. Dan sebaik-baik pekerjaan tangan kalian adalah al-kharj, yaitu pekerjaan melubangi pada bahan kulit hewan dalam pembuatan tas, dompet, dan sebagainya. Tentu ini hadis terkait dengan zaman itu. Tapi konteks zaman adalah bahan pakaian dan tadi ya pekerjaan melubangi bahan kulit untuk membuat berbagai tadi ya perlengkapan peralatan gitu ya. Nah, secara esensi berlaku. Jadi kalau yang disebut bahan pakaian, manusia itu pakaian itu macam-macam ya. Ilmu juga pakaian, sahabat-sahabat ya. Ya, manusia itu kan dihiasi oleh berbagai pakaian, ilmu termasuk pakaian itu gitu. Nah, pakaian juga termasuk tadi berbagai peralatan-peralatan yang digunakan, yang itu kemudian bisa membuat kehidupan manusia itu lebih produktif gitu ya, lebih mudah gitu. Nah, kemudian pekerjaan keahlian di dalam membuat berbagai alat yang itu juga tadi bisa membantu manusia menyelenggarakan urusannya ya. Nah, jadi secara esensi ini tampaknya lebih ke arah berbagai jenis bahan pakaian dan juga pekerjaan keterampilan membuat peralatan yang bisa mempermudah kehidupan manusia gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, seandainya para penghuni surga melakukan perdagangan, niscaya mereka akan berdagang dalam bahan pakaian. Gitu. Dan seandainya para penghuni neraka melakukan perdagangan, niscaya mereka berdagang dalam penukaran mata uang. Gitu.
Jadi kalau sekarang kan orang yang diputer-puterin uang gitu. Ya, jadi uang yang dijadikan komoditi yang kemudian nilainya diputar-putarkan supaya investasi bertambah dalam bentuk uang tadi. Ya tapi ya dia ditaruh di instrumen macam-macam ya. Investasi, asuransi dan lain sebagainya. Tidak terbatas ya inovasi produk itu, tapi secara esensi ya muter-muterin uang aja gitu untuk menambah uang, tapi tidak menghasilkan produk yang manfaat buat orang lain gitu. Makanya di sini seandainya penghuni surga melakukan perdagangan, mereka dalam bahan pakaian. Jadi mengolah berbagai bahan-bahan pokok yang kemudian itu bisa menambah manfaat untuk menyelenggarakan untuk manusia menyelenggarakan kehidupannya dengan lebih mudah. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian, demikian mungkin kajian hari ini yang bisa disampaikan. Kita langsung tutup saja ya kajian ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.